Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Falhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Berkaitan dengan pembahasan kita masih berbicara tentang i'rab dan bina. I'rab dan bina yaitu tentang berubah dan tetapnya kata di dalam kalimat atau di dalam bahasa Arab. Dan ini i'rab dan bina, sekali lagi saya ulangi, ini berkait kepada isim dan fi'il, tidak membahas tentang huruf. I'rab dan bina ini berbicara atau berkaitan kepada isim dan fi'il. Huruf tidak terjadi i'rab, tidak terjadi bina, karena dia masuk kelompok bina, jadi tidak dibahas i'rab dan bina. Hanya pada isim yang terjadi i'rab dan bina, ada yang tetap, ada yang berubah. Sudah kita bahas pembagian i'rab. Jadi yang memiliki perincian atau memiliki pembagian adalah i'rab, karena i'rab adalah perubahan. Lalu dalam mengetahui perubahan-perubahan, maka kita butuh kaidah, butuh mengetahui kondisi-kondisi perubahan tersebut. Bagaimana perubahannya, keadaannya bagaimana. Maka dari situ disimpulkan bahwa untuk mengetahui perubahan akan ada 4 pembagian i'rab: rafa, nasab, jar, jazm. Kemudian dibagi, isim mengalami 3 keadaan i'rab, 3 keadaan i'rab yaitu perubahan, akan mengalami rafa, nasab, dan jar. Itu juga fi'il juga akan mengalami 3 keadaan i'rab, akan mengalami rafa, nasab, dan jazm. Jadi dari 4 i'rab ini, rafa, nasab, jar, jazm, isim akan mengalami 3, fi'il juga akan mengalami 3 keadaan. Rafa, nasab terjadi pada isim dan fi'il. Sekali lagi, rafa dan nasab terjadi pada isim dan fi'il, sedangkan jar hanya terjadi pada isim, kemudian jazm hanya terjadi pada fi'il. Jadi ingat bahwa kemarin disampaikan rafa itu ditandai dengan akhir berharokat dhammah. Dhammah ya, bukan ini maksudnya kalau dhammah itu masih umum isim atau fi'il. Tapi kalau nanti dhammatan ya sudah pasti isim gitu. Ya, masalahnya kalau dhammah berarti masih mungkin dia isim atau fi'il. Saat di akhirnya kemudian nasab ditandai dengan akhir yaitu fathah. Jadi maksudnya apa? Isim mengalami nasab, begitu juga fi'il mengalami nasab. Berarti apa? Isim dan fi'il di akhirnya bisa terjadi harokat fathah. Berarti kita butuh tanda lain untuk memastikan fathah di situ isim atau fi'il. Kemudian jar ditandai dengan kasrah. Di sini penulis menulis khafdun, khafat. Itu sama secara istilah, tapi istilah yang sering dipakai adalah jar.
jar ditandai dengan akhir kata yaitu berharokat kasrah. Dan sebagaimana kita pelajari pada saat mempelajari tanda-tanda isim itu yaitu tanda isim yang pertama al-khafdu. Apa itu? Kasrah di akhir kata. Jadi apa? Kasrah ini kepunyaan isim, hanya terjadi pada isim. Di akhir kata jika kita melihat harokat kasrah, ya, kalau bukan tanwin, kalau tanwin ya sudah pasti isim, Pak. Kalau dia tidak bertanwin maka itu isim, tidak terjadi pada fi'il. Ini kasrah asli, ya. Kemudian jazm itu ditandai dengan akhir berharokat dengan harokat sukun. Dan sukun jazm hanya terjadi pada fi'il, tidak terjadi pada isim. Ya, ini kesimpulan awal. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang paling bawah, al-ismu. Isim. Di sini perhatikan di atas sebelumnya dijelaskan i'rab dan bina, ini umum terjadi pada isim dan fi'il. Maksudnya 4 keadaan i'rab itu rafa, nasab, jar, jazm itu umum terjadi pada isim dan fi'il. Pembahasannya masih umum. Terjadi pada isim atau fi'il. Sekarang penulis menyebutkan al-ismu. Berarti apa? Penulis memfokuskan kepada isim. Dari sini maka apa? Saat isim yang dibahas, maka kita tidak akan membahas jazm. I'rab yang kita tidak akan bahas untuk sementara karena kita sedang membahas isim, yaitu siapa? Jazm. Berarti kita hanya akan membahas i'rab, rafa, nasab dan jar. Karena di sini yang disebutkan isim. Kapan kita bahas jazm? Nanti saat kita masuk kepada fi'il. Terbagi dua, al-mabniyu al-mu'rabu. Al-mabniyu al-mu'rabu. Kemudian nanti akan saya jelaskan. Kemudian al-mu'rabu terbagi tiga. Ada istilah lagi marfu'un, mansubun, majrurun. Untuk tahapan pembahasan di sini memang Bapak harus menguasai istilah-istilah ini. Pertama pahami dulu, ya. Harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan istilah-istilah ini. Sekarang kita masuk, ya, pembahasan isim dulu. Pertama kita mulai dari awal. Ada i'rab. I'rabun. Ada bina'un. Singkatnya ini perubahan. Ini tetap. Perubahan kata, ini tetapnya kata. I'rab dan bina. Ya. Dari sini nanti akan ada istilah lagi, lahir lagi istilah dari mu'rab, dari i'rab akan lahir istilah mu'rab. Ya, itu ini yang sedang kita bahas. Ya, al-mu'rabu. Ini nggak pakai alif lam, ya Pak, ya, nggak ada masalah. Dari bina akan lahir istilah mabni. Perhatikan dulu ke sini agar bisa memahami. Sekarang ada istilah mu'rab, ada mabni. Setelah sebelumnya ada i'rab, ada bina. Mu'rab, yang dimaksud mu'rab adalah kata yang mengalami i'rab. Mu'rab adalah kata yang mengalami i'rab. Apa i'rab? Perubahan. Berarti apa itu mu'rab? Kata yang mengalami perubahan. Ingat Bapak, pembahasan perubahan kita, perubahan atau tetap di sini yang dibahas oleh nahwu adalah tentang bagian akhir kata. Jadi fokusnya di mana? Bagian akhir kata. Berarti apa? Perubahan di sini, mu'rab di sini, isim mu'rab di sini, mu'rab, istilah mu'rab di sini maksudnya yaitu apa? Kata yang mengalami i'rab, yaitu perubahan pada bagian akhir. Ya. Kemudian mabni. Mabni adalah kata yang mengalami bina. Maksudnya, contoh misal gini. Kita
ini dulu ya biar nampak. Dari mu'rab terbagi istilah marfu'un. Kemudian ada mansubun. Kemudian majrurun. Ini yang kita bilang istilah yang akan dipakai adalah jar. Marfu itu adalah rofa. Di runutnya ini harus difahami Pak ya, biar nanti masuk kepada pembahasannya sudah jelas. Mansub nasbun, majrur jarun. Kemudian rofa itu ditandai dengan dhammah. Ya, nasab itu ditandai dengan fathah. Kelihatan enggak ini? Jadi rafa itu ditandai dengan harokat dhammah. Nasab itu ditandai dengan fathah. Majrur ditandai dengan kasrah. Sekarang perhatikan ya, ini arah penjelasannya. Jadi dari i'rab akan keluar istilah mu'rab. Mu'rab yang disebut dengan istilah mu'rab yaitu kata yang mengalami i'rab. Yaitu kata yang mengalami i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan. Berarti mu'rab ini adalah kata yang mengalami perubahan di mana bagian akhir, ya. Kemudian mabni. Mabni adalah kata yang mengalami bina. Bina tetap. Berarti apa? Kata yang mengalami tetap. Itu pengertian dulu, ya. Kemudian dari mu'rab dan mabni yang terbagi adalah mu'rab. Dari mu'rab akan lahir lagi istilah marfu, mansub, majrur. Sekarang apa yang dimaksud dengan marfu? Marfu adalah kata yang mengalami rafa. Apa itu rafa? Yaitu di akhir kata ditandai dhammah. Contoh, baitun. Ini runutnya Pak ya. Perhatikan. Baitun ini jadi kembali kepada 9 isim mu'rab. Isim yang kita sudah pelajari 9, ada 9, mereka disebut isim mu'rab. Ini sekarang kita jumpa istilahnya. Apa? Kata yang mengalami i'rab. Berarti isim yang 9 itu adalah kata, mereka adalah kelompok-kelompok kata isim yang mengalami i'rab. Apa itu? Perubahan di bagian akhir. Ya. Mari kita udah contohkan. Waladun isim mufrad, waladan, waladin. Berubah bagian akhirnya. Kemudian musanna, waladani, waladaini, berubah. Jamak mudzakkar salim muslimuna, muslimina. Jamak muannas salim muslimatun, muslimatin. Nah, berubah kan bagian akhirnya. Jadi mereka adalah kelompok kata yang bagian akhirnya berubah. Ya, jadi itu difahami. Sekarang istilah-istilah ini yang perlu difahami. Karena ini nanti gunanya untuk di dalam membaca ya, membaca istilah mereka, maksud menentukan mereka juga nanti kaitannya. Jadi mu'rab yaitu tentang 9 isim yang sudah kita pelajari, mu'rab sampai layan mufrad sampai layan sharif. Mereka semua disebut isim mu'rab, isim yang mengalami i'rab yaitu bagian akhirnya bisa berubah. Kemudian mereka yang 9 itu nanti karena mereka isim yang berubah-ubah, mereka akan mengalami 3 keadaan perubahan.
Nanti ada masanya mereka disebut di dalam kalimat, contoh kalimat, saat masuk mencontoh kalimat, mereka disebut marfu. Ada nanti saatnya mereka disebut mansub, mengalami kondisi disebut mansub. Kemudian ada nanti saatnya mereka disebut majrur. Kapan mereka disebut marfu, isim yang 9 itu? Saat mereka mengalami keadaan rofa. Ini keadaan Pak ya. Kita udah pelajari. I'rab ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Kita cuma bahas 3, rofa, nasab, jar, karena sedang kita bahas adalah isim. Kapan sebuah isim mu'rab yang 9 itu dikatakan marfu? Saat dia mengalami kondisi rofa. Dari mana kita tahu dia rofa? Di akhirnya dhammah. Saat kita melihat di akhirnya dhammah, maka kata baitun ini mengalami kondisi rofa dan dia disebut marfu. Saya ulangi. Baitun di akhirnya dhammah. Dan dhammah adalah tanda rofa. Saat isim mengalami kondisi rofa, yaitu ditandai dengan akhirnya dhammah. Saat dia mengalami kondisi rofa, yaitu di akhirnya ditandai dhammah, dia disebut dengan marfu. Ya, pahami nih Bapak ya. Dia disebut dengan marfu. Kemudian sekarang baitan. Baitan di akhirnya kita lihat berharokat fathah. Fathah atau fathatain, ya Bapak ya. Kita melihat di akhirnya pada kata baitan berharokat fathah. Berarti apa? Baitan mengalami keadaan nasab. Bagaimana kita tahu dia mengalami keadaan nasab? Karena tanda nasab itu di akhir adalah berharokat fathah. Maka kita dapatkan bahwa baitan ini kondisinya sekarang dia mengalami keadaan yang disebut dengan nasab. Lalu dia diistilahkan, saat dia mengalami kondisi nasab, dia diistilahkan dengan mansub. Jadi istilahnya, saat dia mengalami keadaan rofa disebut marfu. Saat dia mengalami keadaan nasab, yaitu di akhirnya ada fathah, dia disebut mansub. Kemudian baitin saat sekarang adalah dia mengalami kondisi di akhirnya berharokat kasrah. Dan kasrah itu adalah tanda dari jar. Tanda dari jar. Maka apa? Sekarang dia mengalami keadaan jar dan dia disebut majrur. Paham sampai sini Bapak? Memang kayaknya mutar-mutar tapi memang harus begini. Ya. Jadi gitu ya. Jadi nyambung ya. Nyambung enggak? Ya, istilah ini, penguasaan istilah ini harus dikuasai karena ini nanti bagiannya Bapak-bapak akan menentukan 9 ini nanti dengan ini. Ya. Makanya harus dipahami. Kapan dia diistilahkan marfu, kapan dia diistilahkan mansub, kapan dia diistilahkan majrur. Ya, jadi ini judul utamanya nih, ya, bahwa kata itu mengalami i'rab, mengalami bina. Isim, kita fokus pada isim dulu. Isim itu nanti ada yang masuk kelompok i'rab, yaitu apa? Berubah. Ada dia masuk kelompok bina, dan ini belum kita pelajari. Kita baru masuk pada membahas tentang yang mu'rab yang 9 itu, yang bina nanti kita akan pelajari setelah ini. Maka tatkala dia jenis-jenis kata yang mengalami i'rab, dia disebut dengan mu'rab. Tatkala dia kata-kata yang masuk ke dalam kelompok bina, yaitu dia tetap tidak berubah, dia disebut mabani. Isim mabani karena dia adalah kelompok bina. Dia disebut isim mu'rab karena dia masuk ke dalam kelompok jenis kata i'rab. Lalu yang memiliki pembagian mu'rab, karena ini yang berubah-ubah, berarti dalam kalimat nanti dia akan berubah bagian akhirnya. Berarti apa? Kita butuh cara untuk mengetahui dia saat berubah-ubah. Mabni tidak berubah, maka nggak perlu dibahas.
Nanti kaidahnya pembahasannya cuma kita akan membahas siapa saja yang masuk kelompok isim yang masuk ke dalam mabni. Sudah saat dibahas maka dia adalah isim mabni, tidak berubah. Maka kaidahnya apa? Langsung dihafal saja. Maka dimanapun dia tidak akan berubah. Maka apa yang kita butuhkan adalah ini, yang dia masuk kelompok kata mu'rab yang berubah-ubah. Berarti apa? Kita butuh cara, butuh kaidah untuk melihat perubahan-perubahannya. Intinya agar kita tahu dia siapa dari 9 itu. Saat dia berubah. Mufrad bisa berubah, musanna bisa berubah, semua isim 9 itu. Bagaimana kita tahu dia nanti musanna di dalam kalimat? Bagaimana kita tahu dia taksir? Inilah yang kita pelajari dengan melihat kondisi perubahannya. Sekali lagi, 9 isim mu'rab itu mereka masing-masing akan mengalami 3 keadaan ini di dalam kalimat. Mereka akan mengalami akan mengalami rafa, maka dia disebut marfu. Mereka akan mengalami nasab, akan disebut mansub. Mereka akan mengalami jar, disebut majrur. Bapak? Ya, hakadha, seperti itu kurang lebihnya. Jadi fahami istilah saja dulu ya, hafalkan saja dulu istilahnya. Apa itu yang disebut tadi? Apa mu'rab? Apa mabni? Ya. Mu'rab adalah kata yang mengalami i'rab, ya, atau apa-apa yang mengalami i'rab, yaitu perubahan pada bagian akhir. Mabni adalah kata yang mengalami bina, ya, mengalami bina, dia tetap. Kemudian apa tadi yang disebut dengan marfu, mansub dan majrur, ya. Jadi ini akan dipakai terus, Pak. Nanti istilah ini akan terus digunakan. Karena apa? Ini fungsinya untuk menentukan kata di dalam kalimat. Maka ini nggak akan lepas. Selama Bapak menelaah kata dimanapun ayat ataupun hadis, maka istilah ini akan terus dipakai. Karena dengan ini marfu, mansub, majzum ini, majrur ini, kita akan mengetahui isim-isim mu'rab tersebut yang 9 itu di dalam kalimat saat mereka berubah bagian akhir. Ya, jadi tahapan di sini yaitu apa? Fahami dulu istilahnya. Kita pindah kepada halaman yang 12. Insyaallah nanti dicatat, Pak, ya. Kalau bisa dicatat pengertiannya tadi, ya. Nah, kan bisa diulang nanti insyaallah, ya. Atau kalau kita mau catatkan, ya bisalah nanti, ya. Ada video insyaallah bisa dicatat nanti pengertiannya masing-masing. Apa mabni, apa mu'rab, apa marfu, apa itu mansub, apa itu majrur. Sekarang dijelaskan pada halaman 12. Penulis menjelaskan tentang pengertian mabni dan mu'rab. Jadi sudah saya jelaskan sebenarnya tadi mabni mu'rab, tapi kita baca apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Al-mabni huwa, mabni adalah ma la yataghayyaru akhiruhu, apa-apa yang tidak berubah bagian akhirnya. Apa-apa yang tidak berubah tetap, berarti bagian akhirnya bisa babi dukhulil amil, karena sebab masuknya amil. Ini yang perlu kita agak kita ganti sedikit, ya, karena kurang pas, ya, saya rasa pengertiannya di sini.
Jadi mungkin diganti dari kalimat bisa babi dukhulil amil itu diganti ya. Mulai dari bisa babi dukhulil amil itu diganti dengan walau dakhala alaihi al-amil. Dari kalimat bi sababi dukhulil amil ya, walau dakhala alaihi ni'ain Pak ya, al-amilu alaihi al-amilu diganti dulu, nanti kita akan bacakan secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kita artikan secara keseluruhan, al-mabni huwa, mabni adalah ma la yataghayyaru akhiruhu, apa-apa yang tidak berubah bagian akhirnya, walau dakhala alaihi al-amilu, walaupun masuk kepadanya amil. Kemarin di i'rab bina sudah kita jelaskan amil. Diingat baik-baik ya. Amil adalah pelaku yang membuat bagian akhir kata setelahnya berubah. Jadi mabni ini mau dia nanti sebelumnya ada amil atau tidak ada amil, maka dia tidak berubah. Karena itu pengertian mabni. Karena apa? Mabni itu tetap tidak berubah. Mau nanti ada amil sebelumnya, tidak ada amil, maka dia bentuknya tetap tidak berubah. Jadi bukan karena dia tetap itu karena ada amil, berarti nanti kalau nggak ada amil berarti berubah gitu maksudnya. Enggak, gitu ya. Jadi jenis-jenis kata nanti yang dia masuk ke dalam kelompok mabni, maka mereka tidak akan berubah selamanya, ya. Dia akan tetap walaupun ada amil, ya. Mislu contoh, perhatikan. Di contoh darasa hadza yang digaris bawahi hadza. Hadza ini salah satu contoh isim mabni. Isim yang tidak berubah selamanya bagian akhirnya. Darasa hadza. Contoh di sebelahnya ra'aitu hadza, tetap bentuknya. Kemudian marartu bi hadza. Sebelum hadza itu ada bi. Kita sudah pelajari, bi adalah huruf jar. Salah satu pengaruh huruf jar adalah membuat harokat isim setelahnya berharokat kasroh. Hadza tidak berharokat kasroh karena dia adalah isim mabni. Dia kelompok isim mabni yang tidak berubah. Bisa difahami Bapak maksudnya? Ya, nah ya. Jadi gitu. Mabni ini mau ada amil tidak ada amil dia tidak berubah. Bukan ini tadi pengertiannya dia tetap karena ada amil. Berarti kalau tidak ada amil berubah. Bukan maksudnya begitu jadinya. Ya tidak. Jadi meskipun ada amil, tidak ada amil sebelumnya, dia tetap.
secara bentuk tetap ya Bapak ya, secara bentuk. Adapun i'rab, kedudukan i'rab itu pasti ada, mau mabni ataupun mu'rab. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Sekarang pelajari dulu bentuk kata yang masuk kelompok mu'rab, bentuk kata yang masuk ke dalam kelompok bina. Ya, setelah ini nanti kita akan mempelajari juga kelompok-kelompok isim yang dia masuk kelompok bina, yang mereka disebut dengan isim mabni. Jadi hadza sekali lagi adalah salah satu contoh isim mabni, tidak berubah. Kemudian selanjutnya al-mu'rabu huwa, mu'rab adalah, jadi tadi kita sebutkan apa? Mu'rab adalah kata yang mengalami i'rab, bisa berubah bagian akhirnya. Mabni adalah kata yang mengalami bina, tidak berubah tetap. Bina kan itu pengertiannya, i'rab perubahan, bina tetap. Berarti kalau dia isim mu'rab berarti dia bisa berubah. Kalau dia isim mabni maka dia tetap. Al-mu'rabu huwa, ya, tapi di sini adalah pengertian yang disampaikan penulis. Al-mu'rabu huwa, mu'rab adalah ma taghayyara akhiruhu, apa yang, atau kata yang, bisa juga ma di situ ya, apa-apa yang berubah bagian akhirnya. Jadi lawan dari mabni, apa-apa yang berubah bagian akhirnya bisa babi dukhulil amil, dengan sebab masuk amil. Kalau ini pas, kalau ini baru pas ya. Jadi mu'rab adalah kata yang nanti dia di dalam kalimat berubah-ubah. Karena siapa dia berubah? Karena ada amil. Mislu contoh, ja'a rajulun. Perhatikan yang digaris bawahi rajulun. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki telah datang. Di saat ini rajulun berharokat akhir dhamma. Berarti apa dia Pak tadi? Berarti dia sedang mengalami kondisi rafa. Rajulun disebut dengan marfu. Ya, nah, jadi ini penerapannya nanti. Jadi rajulun dia di akhirnya ada harokat dhammah, dan dhammah adalah tanda dari kondisi rafa. Berarti kata rajulun mengalami kondisi rafa, dia disebut dengan marfu. Nah, jadi itu prosesnya Pak ya. Selanjutnya ra'aitu rajulan. Sekarang rajulun berubah menjadi rajulan, di akhirnya fathah. Ingat tadi disebut apa? Kata yang berubah bagian akhirnya karena ada pengaruh amil. Dan sudah kita sampaikan amil adalah sebelum kata yang berubah tersebut. Siapa berarti amilnya? Ra'aitu. Yang membuat rajulun menjadi rajulan berharokat fathah, yaitu amil sebelumnya adalah ra'aitu, yaitu ra'aitu. Kemudian tadi rajulun berharokat dhamma itu karena ada pengaruh amil sebelumnya, yaitu ja'a. Nah, jadi ini contoh. Masalahnya nanti yang akan kita pelajari apa? Siapa saja yang membuat rajulun ini menjadi dibaca rajulun. Ini dia. Itu intinya nanti Pak. Siapa saja amil yang membuat rajulan, nanti kita baca dia rajulan. Nah, itu nanti, itulah bagian akhirnya. Setelah kita mempelajari kata. Dan itu sekali lagi perubahan akhir pada nahwu itu tentang kedudukan kata. Ya, tentang kedudukan kata. Dan ini adalah tujuan utama nahwu, yaitu untuk mengetahui kedudukan kata. Statusnya dia sebagai apa di dalam kalimat tersebut. Ya, rajulun di sini dhammah dia sebagai apa gitu. Rajulan fathah itu sebagai apa. Nah, dan itu berkait kepada
kedudukan. Secara makna sama rojulun dan rojulan, artinya seorang pria, seorang laki-laki. Ra'aitu rojulan, aku melihat seorang laki-laki. Berarti apa? Secara makna dia adalah objek. Tadi ja'a rojulun, seorang laki-laki datang. Berarti secara makna rojulun pelaku. Beda tidak? Sudah beda. Rojulun, ja'a rojulun, dia berangkat doma, pelaku. Ra'aitu rojulan, aku melihat seorang laki-laki. Itu berarti apa? Objek. Jadi itu intinya Pak ya, untuk mengetahui kedudukan kata. Itulah yang dibahas oleh nahwu. Kemudian marartu bi rajulin, sekarang berubah menjadi kasrah, rajulin. Marartu bi rajulin, aku berpapasan dengan, ada bi di sana. Aku marartu berpapasan bi rajulin, dengan seorang laki-laki. Ya. Jadi yang membuat dia berharokat kasrah rajulin adalah amil sebelumnya, yaitu bi, bukan marartu. Bi, ya Bapak ya, bukan marartu. Jadi di sini menjelaskan bahwa kata itu nanti intinya sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kata isim ada yang masuk kelompok bina, dia tetap tidak berubah-ubah di dalam kalimat walaupun ada amil. Ada nanti isim yang masuk ke dalam kelompok mu'rab, yaitu apa? Bagian akhirnya bisa berubah. Intinya untuk menjelaskan itu dulu. Kemudian ya, jadi fahami apa istilah-istilahnya itu tadi: mabni, mu'rab, marfu, mansub, majrur. Walikullil asma'il mu'rabati, dan bagi setiap isim-isim mu'rab. Asma ini jamak dari ismun, al mu'rabati ini jamak dari mu'rab. Ini jamak muannas salim, dan sudah pelajari ya. Asma jamak taksir. Dan bagi setiap isim-isim mu'rab alamatun khassatun, ada tanda-tanda khusus. Setiap isim mu'rab, yaitu mufrad, musanna, mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus, wala yansarif, mereka memiliki tanda-tanda khusus. Masing-masing dari mereka memiliki tanda-tanda, dan mereka adalah, sekali lagi, 9 isim tersebut adalah kelompok isim mu'rab, yaitu yang bisa berubah bagian akhirnya. Berarti mereka bisa nanti mengalami rafa, bisa mengalami nasab, bisa mengalami jar. Dan yang sudah kita pelajari bahwa rafa itu ditandai dhamma, ini asal. Nasab itu ditandai dengan akhir fathah. Jar itu ditandai dengan akhirnya kasrah. Sekali lagi, ini hukum asal. Maksudnya apa? Kalau bapak-bapak menemukan isim di akhirnya dhammah, jangan ragu. Kalau dia marfu, kalau di akhirnya kita lihat fathah, maka jangan ragu kalau dia mansub. Begitu juga kalau kita lihat di akhirnya kasrah, maka jangan ragu kalau dia majrur. Masalahnya 9 isim itu 9 isim itu tidak selalu rofa'nya dengan dhamma. Tidak semua isim itu nanti rofa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, dan jarnya dengan kasrah. Ini akan kita pelajari setelah ini di halaman 13 itu, yaitu tanda masing-masingnya saat dia rofa, saat dia nasab, saat dia jar. Kalau tanda semuanya sama, yaitu 9 isim itu sama, dhammah, di akhirnya dhammah, fathah, kasrah, ini gak perlu dibahas ini Pak.
Kan gitu kan? Kalau tandanya sama. Karena tandanya berbeda-beda, maka ini dibahas. Maka inilah yang akan dibahas, ya, bagaimana perbedaan tanda-tandanya. Jadi mereka memiliki tanda masing-masing ketika rofa, ketika nasab, ketika jar. Sayati bayanuha, akan datang penjelasannya. Mana penjelasannya? Halaman sebelahnya, halaman 13. Jadi halaman 13 ini adalah tentang 9 isim mu'rab yang sudah kita pelajari, yaitu mu'rab mufrad sampai layan sharif. Hanya saja sekarang kita akan membahas tanda saat dia nanti rofa, saat dia nasab, dan saat dia jar. Bukan tanda maksudnya di situ muannas salim itu di akhirnya alif ta, bukan itu yang dibahas, Pak. Itu tanda untuk kita mengatakan dia muannas salim. Tapi muannas salim, yaitu isim yang diakhiri alif ta ini bisa berubah dalam kalimat. Jadi tanda berubahnya sekarang yang akan kita pelajari, bukan tanda alif ta-nya, bukan waw nun ya nun pada mudzakkar salim. Untuk bisa mengatakan mudzakkar salim di akhirnya harus ada waw nun ya nun. Nah, sekarang kita akan mempelajari kapan dia waw nun, kapan dia ya nun. Sekarang yang akan kita pelajari di tabel ini kapan musanna alif nun, kapan dia ya nun. Ya, nah itu dia. Memang mutar-mutar kayaknya Bapak, tapi begitulah. Ya, awalnya kayak begitu. Ya, tapi kalau sering terus nanti diulang paham. Ya, belajar begitu Bapak. Saya yakin itu pasti ada yang pusing gitu ya. Saya juga pusing dulu belajar pertama kali Pak ya. Butuh waktu saya memahami ini, bukan enggak Pak ya. Tapi yakinlah kalau Bapak bersabar mengulang bisa, ya. Selama Allah masih menganugerahkan kepada kita akal. Ya, berarti apa? Allah masih mengizinkan kita untuk memahami ilmu. Ya, Pak ya. Berarti apa? Kita masih punya kesempatan untuk bisa memahami ilmu. Sekarang kita masuk kepada halaman yang 13. Jadi poin pada halaman sebelumnya yaitu Bapak-bapak fokus menguasai apa yang dimaksud dengan mabni, mu'rab, marfu, mansub dan majrur. Ya. Yang sudah kita jelaskan sudah kita jelaskan, sudah kita ulang-ulangi. Nanti semakin diulang khawatirnya jadi pusing, Pak. Diulang muter-muter terus gitu ya. Jadi gitu ya, pindah dulu gitu ya, biar nggak pusing. Tapi rupanya pindah ke sini makin apa pusing, gimana itu Pak? Allah Ta'ala alam. Ya. Masuk tabel, judul di atas Al-Asma'ul Mu'rabatu. Al-Asma'ul Mu'rabatu, tulisannya ada itu di sebelumnya halaman 12 ya, yang berharokat. Al-Asma'ul Mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Wa alamatu i'rabiha. Isim-isim mu'rab dan tanda i'rabnya. Ingat, i'rab sudah jadi silah. I'rab adalah perubahan. Isim mu'rab dan tanda perubahannya. Pada kolom yang besar ada tulisan yang besar di sana al-asma, yaitu isim-isim mu'rabnya. Ada 9. Ya. Mufrad sampai layan sharif. Kemudian kolom di sebelah ada marfu, ada mansub, ada majrur. Pada masing-masing yaitu marfu, mansub dan majrur ada misal yaitu contoh, ada alamat tandanya. Misal maksudnya contoh ketika dia marfu, alamat maksudnya tanda ketika dia marfu.
Begitu juga mansub, ada misal contoh saat dia mansub dan ada alamat tanda saat dia mansub. Begitu juga majrur, ada misal, ada alamat. Yang pertama, isim mufrad. Pahami dulu, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah tunggal. Dan isim mufrad tidak memiliki ciri. Maksudnya satu tanda pasti untuk bisa kita langsung tahu dia isim mufrad, gitu ya. Berbeda dengan musanna mudzakkar salim. Pada kolom yang marfu, contohnya misal waladun. Manahu seorang anak laki. Dia disebut marfu. Kenapa? Karena dia mengalami tanda rofa, yaitu apa? Di akhirnya ada dhammah. Tandanya apa? Dhammahnya, yaitu di akhir kata. Kali lagi Pak ya, dhammah ya. Enggak perlu dhammatain gitu, dhammah saja. Mau nanti dia beralif lam, kalau dia beralif lam maka kan tidak dhammatain ya, tidak dibaca dhammatain. Al waladu kan gitu ya. Jadi intinya apa? Dhammah di akhir kata. Lanjutnya ketika mansub, misal contohnya waladan, yaitu di akhirnya kita lihat apa? Berharokat fathah. Dan fathah itu adalah tanda dari kondisi rofa. Kondisi apa? Nasab. Makanya dia disebut mansub. Waladan mansub, yaitu apa? Dia mengalami kondisi nasab. Alamat tandanya apa? Fathah. Di akhirnya ada fathah. Kemudian majrur, misal contohnya waladin. Jadi majrur adalah kondisi isim, yaitu mengalami keadaan jar. Apa buktinya dia jar? Karena di akhirnya ada harokat kasroh, maka dia disebut dengan majrur. Waladin majrur, tandanya kasroh. Dari sini kesimpulannya apa? Isim mufrad itu di akhirnya 3 harokat. Dia bisa dhammah, dia bisa fathah, dia bisa kasrah. Kalau kita ingin mengatakan dia isim mufrad, intinya itu sebenarnya. Di akhirnya dhammah, fathah atau kasrah. Jadi yang dihafal nanti cukup begitu Pak. Isim mufrad ya. Kalau mau dihafal dengan cara maksudnya marfu bidhammah, mansub bi fathah, majrur bi kasrah, itu boleh juga. Atau langsung saja isim mufrad dhammah, fathah, kasrah. Ya. Jadi ambil mana yang termudah Bapak. Karena tujuan kita itu apa? Untuk bisa langsung memahami bahasa Arab. Adapun nanti kalau Bapak sudah lama belajar, ya silakan mau diperluas ya. Mau dipakai dengan cara lain, ya silakan. Untuk tahapan awal selalu saya ingatkan, belajar bahasa Arab ya. Bagaimana untuk kita mudah memahami pembahasan tersebut, lakukan. Ya, kalau seandainya ada cara lebih mudah dari yang saya sampaikan, maka silakan. Intinya apa? Intinya memahami bab yang sedang dibahas. Ya, Bapak. Jadi mufrad itu sekali lagi isim mu'rab bisa mengalami 3 kondisi rafa, nasab, jar, dan tanda mereka masing-masing. Untuk isim mufrad yaitu saat dia rafa di akhirnya dhammah, saat dia nasab di akhirnya fathah, saat dia jar di akhirnya kasrah.
Berarti apa? 3 harokat ini akan terlihat kalau kita ingin mengatakan dia adalah isim mufrad di bagian akhirnya. Yang kedua al-musanna. Nanti ada cara mengirab ya. Ada cara mengirab. Nah, nanti ada istilah i'rab. Ingat secara makna asal i'rab itu perubahan. Ya. Kemudian nanti ada istilah i'rab yang dimaksud dengan mengeja jabatan kata atau menguraikan jabatan kata. Jadi kalau nanti ada perintah i'rab kalimat ini, gitu ya, itu maksudnya menguraikan jabatan kata. Nah, nanti akan diberikan cara meng'irab ya. Kita bahas dulu ini. Yang kedua, al-musanna. Musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah 2 biziyadah dengan penambahan alif wa nun wa ya wa ya'in au wa ya'in dan nun. Wa ya au ya dan nun ya. Atau ya dan nun. Alif nun atau ya nun di bagian akhirnya. Sekarang kita akan melihat kapan dia ya nun, kapan dia alif nun. Karena isim musanna di akhirnya cuma 2 ini. Imma alif nun, ada kalanya bisa jadi dia alif nun, bisa jadi dia ya nun. Yang pertama ketika marfu. Contohnya di sana waladani. Waladun isim mufrad dijadikan musanna ditambahkan alif nun menjadi waladani. Menjadi apa artinya? 2 orang anak laki-laki. Kita lihat di sini. Di sini adalah marfu. Dan contohnya tadi waladani, yaitu tatkala isim musanna diakhiri alif nun. Berarti apa? Kondisi musanna itu memakai alif nun itu tatkala dia mengalami kondisi rafa. Kalau kita ingin mengatakan musanna itu sedang mengalami kondisi rafa, maka di akhirnya alif nun, bukan ya nun. Al-alamat dan tandanya apa? Al-alif, alifnya saja. Tambahannya alif nun, tapi yang menjadi tanda apa? Alifnya saja, bukan alif nun. Ingat ya Bapak ya, tambahannya alif nun, tapi tandanya apa? Alif saja. Nunnya tidak. Kenapa? Nah, nanti ada pembahasannya. Ketika mansub waladaini, berarti ini kondisi musanna apa itu? Mengalami penambahan ya nun. Kondisi mansub yaitu apa? Saat musanna diakhiri ya nun. Saat musanna di akhirnya ya nun, maka jangan bilang marfu. Kan gitu kan? Itu jadinya. Ya. Jangan bilang dia marfu. Tapi apa? Mansub. Apa tandanya? Alif saja. Ya-nya saja. Tambahannya ya nun. Kondisi ini yaitu tambahannya musanna yaitu ya nun, tapi yang menjadi tanda hanya huruf ya saja. Kemudian ketika majrur, misal contohnya waladaini. Contohnya waladaini. Berarti apa? Contoh ketika mansub dan ketika majrur sama, yaitu tatkala isim musanna diakhiri ya nun. Berarti yang beda kapan? Kondisi marfu. Ingat sekali lagi, musanna itu 2 penambahan, alif nun, ya nun. Satu yang pasti berarti, yaitu apa? Marfu. Akhirnya apa? Harus alif nun. Untuk kita mengatakan dia musanna dan kondisinya rafa, di akhirnya apa? Alif nun. Nah, sekarang ada yang sama, mansub dan majrur. Nah, bagaimana ini? Bagaimana kita tahu nanti dalam kalimat dia mansub dan majrur? Jadi langkah awal untuk membedakannya,
kalau nanti sebelumnya idza sabaqahu, jika mendahului dia harfu jarrin, huruf jar, maka apa? Dia majrur. Kalau sebelumnya tidak ada huruf jar, maka dia mansub. Ini tahapan awal dulu ya, untuk lebih mudah dulu untuk membedakan kapan mansub, kapan majrur. Kalau sebelumnya ada huruf jar, bi, fi, ya, jadi fi waladaini, li waladaini, maka dia apa? Waladaini di sana majrur. Kalau tidak ada huruf jar, maka mansub. Kalau akhirnya alif nun sudah jelas marfu, gitu. Itu yang pasti. Jadi tanda musanna yaitu apa? Saat dia rofa dengan alif, saat dia nasab dengan ya, saat dia jar dengan ya. Jadi tanda, kesimpulannya tanda untuk musanna adalah alif ya ya. Jadi paham maksudnya, alif itu marfu, ya-nya mansub, kemudian ya juga majrur. Ini kalau mau lebih lengkap nggak apa-apa, marfuun bil alif gitu, ya, mansubun bil ya, majrurun bil ya, boleh juga gitu, ya. Ya, mana yang Bapak rasa mudah saja memahami dengannya, ya. Selanjutnya yang ketiga, jam'ul mudzakkaris salimu. Kita masuk sekarang jamak. Jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak yang dia diakhiri apa? Waw nun dan ya nun, mengalami penambahan pada akhirnya waw nun ya nun. Sekarang kapan waw nun, kapan ya nun? Pada kolom yang marfu, contohnya misal muslimuna, muslimun dijadikan jamak mudzakkar salim tambah waw nun menjadi muslimuna, para lelaki muslim. Berarti kondisi mudzakkar salim itu ditambahkan waw nun adalah kondisi marfu. Keadaan marfu. Saat dia mengalami perubahan kondisi rofa disebut dengan marfu. Tanda cukup wawnya saja, bukan waw nun, tapi wawnya saja. Al wawu. Jadi waw kalau dituliskan gitu Pak ya, al wawu. Alif al alifu. Ya al ya'u. Kemarin ditanda fiil sin as-sinu. Kemudian ketika mansub, contohnya di sana misal muslimina. Ini tatkala mudzakkar salim diakhiri ya nun. Alamat tandanya ya-nya saja. Yang menjadi tanda marfu, tanda rofa'nya adalah apa? Ya, bukan ya nun. Ketika majrur, contohnya muslimina, sama berarti dengan mansub. Sebagaimana musanna tadi, mansub dan majrur sama. Yaitu apa? Saat musanna mengalami ya nun, mansub dan majrur. Mudzakkar salim juga begitu rupanya. Yaitu apa? Penambahan ya nun itu kondisi mansub dan majrur. Tahapan awal tadi saya katakan, kalau jar atau majrur dan mansubnya sama, maka untuk membedakannya, kalau sebelumnya ada huruf jar maka dia majrur. Khusus bagi tanda isim yang mansub dan majrurnya sama. Kalau tidak ada huruf jar maka dia mansub.
Kesimpulan berarti jamak mudzakkar salim tandanya apa? Al wawu, al ya, al ya. Waw, ya, ya. Kalau musanna tadi apa? Alif, ya, ya. Yang keempat, jam'ul muannats salim. Pada saat dia mengalami keadaan rafa, contohnya di sana muslimatun. Muslimatun. Tandanya apa? Dhammah. Berarti untuk muannats salim tandanya dengan harokat akhir. Untuk mudzakkar salim dan musanna tandanya bukan dengan harokat, tandanya dengan huruf. Jadi saya simpulkan saja dulu langsung. Alamat i'rab, tanda i'rab itu terbagi kepada dua kelompok. Ada yang menggunakan huruf, ada yang menggunakan harokat. Jadi ini perlu juga bapak-bapak perhatikan. Jadi ada yang menggunakan huruf tandanya, ada yang menggunakan harokat. Mufrad tadi tandanya dengan harokat. Musanna mudzakkar salim dengan huruf. Sekarang muannats salim dengan harokat. Jadi kalau dia tandanya dengan harokat, maka harokat tersebut di huruf yang paling terakhir. Dengan ibu bapak ya. Untuk isim-isim nanti yang dia tandanya menggunakan harokat, maka harokat itu tempatnya di mana? Huruf yang paling akhir. Contoh tadi waladun, domahnya di mana itu? Huruf terakhir. Waladan, waladin. Muslimatun di mana? Di akhir. Adapun huruf tidak. Tanda yang menggunakan huruf tidak mesti bagian akhir. Ya. Yang bisa Bapak lihat tadi. Ada juga nanti yang di bagian akhir. Nah, itu perbedaannya nanti yang perlu diperhatikan ya, yaitu apa? Tanda i'rab ada yang pakai huruf, ada yang pakai harokat. Hanya terbagi kepada dua kelompok. Isim yang 9 ini nanti ada yang dia dengan huruf, ada yang dia dengan harokat. Muslimatun. Jadi isim jamak muannats salim tandanya dengan harokat. Ketika marfu yaitu apa? Di akhirnya berharokat dhammah. Ketika mansub muslimatin. Nah, ini kita bilang tadi Pak ya. Yang sudah kita pelajari tadi apa? Nasab itu ditandai akhir dengan apa? Fathah. Lihat muannats salim. Dia tidak dengan fathah. Lihat tadi mudzakkar salim. Dengan fathah enggak tandanya? Enggak, tapi dengan huruf. Musanna juga enggak. Jadi maksudnya apa? Itu tanda asli. Rafa itu diakhiri rafa itu diakhiri dhammah. Nasab itu diakhiri fathah, jar itu diakhiri kasrah. Maksudnya apa? Ini tanda asli yang mana nanti kalau kita melihat di akhirnya dhammah, maka kata tersebut pasti marfu. Itu maksudnya. Kalau di akhirnya fathah, maka kata tersebut pasti mansub. Begitu juga kalau kasrah pasti majrur. Jadi tandanya ketika mansub, ketika nasab untuk jamak muannats salim yaitu apa? Harokat akhirnya kasrah. Ketika majrur muslimatin, nah, berarti sama juga ini Pak. Untuk muannats salim mansub wa majrur sama. Yaitu apa? Berharokat kasrah. Maka apa? Tadi tahapannya kalau ada huruf jar maka majrur, tidak ada maka mansub. Jadi tanda untuk muannats salim adalah dhammah kasrah. Berarti jangan pernah ada bilang nanti kalau ada alif ta-nya berharokat fathah, maka dia bukan muannats salim, karena muannats salim cuma 2 harokat.
di akhirnya dhammah atau kasrah. Dia adalah isim yang di akhirnya harus ada dulu alif ta, itu dulu untuk kita bisa mengatakan dia jamak muannas salim. Karena ini tanda asal. Tanda di sini saat dia berubah saja, Pak. Karena mereka kelompok isim yang berubah. Tandanya tidak berubah, ya. Tandanya tetap yang mudzakkar salim wa nun ya nun, cuma kondisinya yang berubah. Rafa, nasab, jar gitu. Ya. Jadi untuk muannas salim tidak pernah nanti ada alif ta. Kalau kita lihat alif ta, ta-nya berharokat fathah, dia bukan muannas salim. Karena muannas salim cuma 2 harokat, dhammah dan kasrah. Ya. Kalau nanti dia beralif lam maka tidak bertanwin, ya gitu ya. Al muslimatu atau al muslimati. Jangan ditanwin lagi, Pak. Ada alif lam. Al muslimati, ya. Nah, ini harus refleks. Tanwin alif lam enggak boleh satu rumah. Harus beda pintu dia, Pak, ya. Harus beda rumah. Itu istilah saja. Maksudnya enggak boleh satu kata, ya. Kalau di sana ada tanwin maka tidak boleh ada alif lam. Kalau kita lihat kata itu ada alif lam di depannya, jangan kita baca tanwin gitu. Ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian selanjutnya jamu taksiri, jama taksir. Isim jama yang dia tidak memiliki tanda. Sama seperti isim mufrad. Jadi sekali lagi udah kita simpulkan kemarin Pak ya, 9 isim ini 2 yang enggak punya tanda. Siapa? Mufrad sama taksir. Yang lainnya punya tanda. Maka hafalkan itu tanda itu. Sekarang marfu contohnya auladun. Auladun jamak dari waladun. Waladun jamaknya dengan jamak taksir, bukan dengan jamak mudzakkar salim. Jamaknya auladun, para anak laki-laki. Dan ini kondisi saat dia mengalami rafa, yaitu apa? Di akhirnya dhammah. Ketika mansub auladan, di akhirnya apa? Fathah. Tandanya fathah. Kemudian pada saat majrur auladin kasrah. Berarti taksir sama dengan mufrad. Marfu'nya ditandai dhammah, mansubnya ditandai fathah, majrurnya ditandai kasrah. Nah, jadi memudahkan kita menghafal. Oh ingat, taksir ini tandanya sama dengan mufrad. Itu apa? Dhammah, fathah, kasrah di akhirnya. Sama-sama tidak memiliki tanda dan juga tanda i'rabnya sama. Kemudian yang keenam, al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Siapa mereka? Abu, akhu, hamu, fu, dhu. Sekarang bagaimana mereka marfu, bagaimana mansub dan bagaimana majrur. Ketika marfu contohnya di sana abuka. Berarti ini yang diambil 1 ya. Ingat ada 5 ya. Abu, akhu, hamu, fu, dhu. Di sini yang dicontohkan abu. Berlaku nanti untuk akhu, hamu, fu dan dhu. Dan ingat udah kita sampaikan asmaul khamsah di dalam kalimat tidak berdiri sendiri, Bapak. Harus ada kata setelahnya yang bersandar kepada dia. Kita sudah bahas belum kemarin mudhaf ilaih? Sudah ya. Jadi belum kan? Belum ya. Ya belum. Kemarin belum kita bahas tentang idhofah ya. Intinya pahami saja dulu asmaul khamsah tidak berdiri sendiri, tidak abu saja nanti, tidak hamu saja. Aba saat dia berubah jadi aba atau abi. Ya, tidak aba, tidak abu, tidak abi saja. Harus ada kata yang bersandar kepada dia setelahnya. Nanti ada istilah untuk itu. Akan kita jelaskan nanti ya. Sedikit dulu, Pak, karena itu ya agak
banyak yang harus dijelaskan nanti di sana. Yang terlihat dulu, yang dibahas dulu ya. Nanti kalau Bapak sudah terbiasa ya dengan kaidah-kaidah, maka insya Allah nanti kita akan berikan. Abuka. Ingat, abuka dua kata, abu dan ka. Artinya kan bapak, kamu. Yang asmaul khamsahnya mana? Abunya saja. Berarti tanda yang kita lihat pada siapa? Abu saja. Ka tidak termasuk, ka kata lain. Ini contoh saja karena asmaul khamsah tidak berdiri sendiri, itu maksudnya. Jadi fokusnya di mana? Abu. Sekarang yang dipakai asmaul khamsah abu. Kemarin kita sudah pelajari, abu bisa berubah menjadi aba, bisa berubah menjadi abi. Disinilah tempatnya. Kapan abu? Saat marfu. Tandanya apa? Waw. Berarti apa? Asmaul khamsah tandanya dia dengan apa? Tandanya dengan huruf. Tandanya dengan huruf. Huruf di akhirnya. Yaitu apa? Waw. Bukan dengan harokat. Jadi saat dia diakhiri waw itu adalah saat dia marfu. Jadi abunya saja sekali lagi. Tandanya al-wawu, waw. Ketika mansub abaka, berubah sekarang abu menjadi aba. Tandanya apa? Alif. Berarti kalau kita ingin mengatakan asmaul khamsah, mansub di akhirnya harus alif. Kalau kita ingin mengatakan dia marfu, di akhirnya harus waw. Harus ada huruf waw. Kemudian majrur abika, abi. Itu asmaul khamsahnya. Berarti sekarang dia diakhiri ya. Kondisi asmaul khamsah di akhirnya ya itu saat dia mengalami keadaan jar. Disebut dengan majrur. Jadi tanda untuk asmaul khamsah apa? Marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Waw, alif, ya. Perbedaannya dengan jamak mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim waw, ya, ya. Terus perbedaannya apa lagi? Kalau mudzakkar salim bedanya waw dan ya itu bukan di akhir kata. Kan gitu kan? Kan tambahannya waw nun, yang menjadi huruf terakhirnya apa? Nun. Beda dengan asmaul khamsah, ini memang di akhir kata. Huruf tersebut memang akhir kata asmaul khamsah. Lanjutnya al-maksuru. Ya, kita selesaikan saja Pak ya, biar enggak nanggung ini. Al-maksuru 1,5 jam mungkin pas lah untuk yang belajar sekali sepekan. Ya kurang sebenarnya Pak ya. Jadi ilmu itu sebenarnya bagusnya setiap hari memang. Kenapa kadang orang itu lupa? Karena belajarnya sekali sepekan. Dia buka bukunya sekali sepekan, Bapak. Tapi kalau tiap hari, kemarin masih ingat kan? Ditanya guru masih ingat semalam masalahnya. Tapi kalau sekali sepekan, udah lewat kerja, udah lewat banyak tugas-tugas kantor lagi kan, ya. Dapat masalah pula. Hilang itu bahasa Arab, Pak. Itu masalahnya. Ya. Makanya Pak berusaha untuk mempergunakan waktu untuk terus melihatnya. Jadi sekarang masuk yang ketujuh al-maksuru. Apa itu maksur? Isim yang diakhiri alif. Intinya alif ya. Sekali lagi alif lazimah itu istilah saja. Alif, masalahnya alif ada dua. Alif tegak, alif bengkok. Alif tegak yaitu mamdudah, alif bengkok yaitu maksurah. Ketika marfu contohnya al-fata. Al-fata. Tandanya apa? Dhammatun muqaddaratun. Nah ini Pak, baru ini. Ya.
Dhammatun muqaddaratun. Beda dengan dhammah biasa. Tadi dhammah, sekarang dhammah muqaddarah. Apa yang maksud dengan muqaddarah? Muqaddarah itu maksudnya ditakdirkan, dianggap. Kenapa dhammahnya ditakdirkan? Kenapa dhammahnya hanya dianggap? Karena isim maksur adalah isim yang diakhiri huruf alif, dan alif tidak menerima harokat. Tidak bisa diharokati dhammah, fathah, kasrah, karena alif selamanya tidak berharokat, karena dia hanya sebagai huruf mad. Kalau nanti bapak-bapak lihat ada tegak dan dia berharokat, itu pasti bukan alif. Karena fungsi utama alif apa di dalam kalimat? Sebagai mad. Apa fungsi mad? Memanjangkan huruf sebelumnya. Kalau kita udah paham ini, kita nggak akan pusing dengan alif. Kalau huruf sebelumnya kita baca panjang, setelah huruf tersebut ada yang tegak gitu ya, ataupun yang bengkok, ya, karena yang bengkok nanti ada ihtimal lagi. Mungkin dia yang bengkok di situ ya, kan gitu kan? Kadang ya tidak dititik dalam bahasa Arab, ya. Tapi patokannya apa? Kalau dia bengkok sebelumnya fathah, maka itu alif. Kalau dia bengkok sebelumnya kasrah, maka itu ya. Jadi diakhiri alif. Jadi alif tidak diharokati. Dan saya sudah sampaikan tadi Bapak ya. Saat sebuah isim, yaitu isim mu'rab ini nanti dia tandanya menggunakan harokat, maka harokat itu pada huruf terakhir. Sekarang isim maksur ini isim yang diakhiri alif, maka harokat tersebut harus di huruf terakhir, dan alif tidak menerima harokat. Maka dari situlah dia dianggap ada dhammah pada alif, karena alif tidak menerima harokat. Jadi diperkirakan, itulah maksud muqaddar. Diperkirakan pada alif itu ada harokat dhammah, dibayang-bayangin gitu. Tapi dia nggak nampak. Dianggap saja alifnya ada dhammah. Kenapa? Karena marfu itu hukum asalnya apa? Diakhiri dhammah. Tapi alif tidak bisa menerima harokat. Sementara dia kondisinya apa di sini? Marfu. Maka apa? Dianggap pada alif ada dhammah. Itu maksudnya muqaddar. Sudah paham bedanya Pak? Sudah tertangkap nggak ini? Nyambung ya? Ya, insyaallah. Jadi itu maksud dari muqaddar. Karena huruf tersebut tidak bisa diharokati. Jadi muqaddar itu maksudnya apa? Huruf harokatnya tidak nampak, tidak terbaca, tidak tertulis, dianggap saja. Ya. Kan kita nggak baca itu. Kalau kita baca harokat, maka kita baca apa? Al-fata'u gitu kan? Kalau kita baca al-fata'u, maka itu bukan huruf alif. Karena tidak menjadi mad kan? Jadi mad enggak di situ? Enggak. Karena fungsi utama alif itu membentuk mad, memanjangkan huruf sebelumnya. Nah, jadi itu. Mudah-mudahan semakin paham ya Bapak ya. Ini penting juga nanti keterkaitannya untuk menentukan kata ya. Memahami alif, wasol dan qad'i. Ketika mansub contohnya al-fatah, sama juga ini Pak ya. Nah, ini lebih sulit nanti menentukan isim maksur ini dalam kalimat. Kalau mufrad gampang kan? Kalau dhammahnya di akhirnya dhammah maka marfu. Ini gimana ini? Al-fatah semua ini Pak. Maka apa? Kalau untuk isim maksur memang harus pakai kaidah. Bapak-bapak harus belajar kaidah dulu baru tahu dia marfu, mansub dan majrur. Terlepas dari itu, hafalkan saja dulu tandanya. Akan sampai nanti ke sana insyaallah taala. Ketika mansub itu tatkala isim diakhiri dengan fathah dan alif juga tidak bisa menerima fathah. Makanya apa? Fathah muqaddar. Ditakdirkan pada alif ada harokat fathah. Dianggap. Ya. Ketika majrur juga al-fatah. Habis ya Pak ya, sama semua ini. Mana tahu nanti dia mansub, marfu dan
majrur ini ya. Ada satu. Kalau nanti di sebelumnya huruf jar, maka majrur. Gitu. Ya. Ada titik sedikit. Nah, masalahnya tinggal apa? Marfu dan mansub. Ya. Yang paling tidak ada satu jalan kan gitu ya. Enggak semuanya buntu gitu. Ya, agak berkurang gitu. Jadi majrur ditandai akhir kasrah sama alif tidak bisa diharokati, maka dihukum dengan kasrah muqaddar. Jadi untuk isim maksur tandanya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, wa kasrah muqaddarah. Di semua kondisi dia muqaddar. Dianggap ada dhammah, dianggap ketika rafa ada dhammah, dianggap ketika nasab ada fathah, dianggap ketika jar ada kasrah. Yang kedelapan al-mankusu, yaitu isim yang ditandai dengan ya. Tapi kalau tatkala ya tidak dititik, maka sebelumnya harus berharokat kasrah. Dan juga kemarin sudah saya tambahkan, tidak boleh ya-nya itu berarti apa? Tidak boleh dia berharokat fathah dhammah dan kasrah. Perbedaan ya dengan alif. Ya masih bisa menerima harokat. Beda Pak ya. Alif ya bisa menerima harokat, beda dengan alif. Hanya saja ada kondisi nanti, ingat huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Perbedaannya alif selamanya tidak menerima harokat. Ketiga ini sama-sama huruf mad, yaitu apa? Berfungsi memanjangkan huruf sebelumnya, itulah mad. Sedangkan waw sama ya ini masih bisa menerima harokat secara asal. Tapi ada nanti kondisinya waw sama ya tidak diharokati dengan alasan berat untuk diucapkan saat berharokat. Nanti alasannya begitu, bukan karena waw dan ya tidak menerima harokat, bukan tidak bisa diharokati, karena ada kondisi nanti mereka waw dan ya ini sulit dibaca saat berharokat. Kalau dibaca berat mengucapkannya, itu maksudnya Pak. Dalam bahasa Arab itu ada kaidahnya, ada hukum seperti itu. Ya, saat sebuah huruf itu diharokati berat untuk diucapkan, maka dia tidak diharokati. Ya, nah ini kita lihat mangkus, yaitu isim yang diakhiri ya. Misal ketika marfu, contohnya misal al-qadi, dikasih saja titik Pak, biar nampak ya, untuk membedakan dengan al-fatah di atas. Dikasih titik 2 ya. Al-qadi. Tandanya apa? Ketika marfu dhammatun muqaddaratun. Perhatikan, ya bisa menerima harokat. Sudah saya sampaikan. Tapi kenapa muqaddar? Kenapa enggak dibaca al-qadiyu gitu kan? Dia bisa menerima harokat. Harusnya bisa dibaca al-qadiyu. Nah, ini saya katakan tadi. Kondisi di sini dalam pembahasan bahasa Arab ya berat untuk diharokati dhammah. Maka apa? Tatkala dia berat diucapkan dhammah, maka dia tidak diharokati. Maka dia disukun. Sementara dia marfu, dan marfu itu ditandai dhammah, maka dianggap ada dhammah. Dihukumi dengan apa? Dhammah muqaddar. Tapi beda alasannya tadi Pak ya. Alif memang tidak, dia muqaddarah, dianggap dhammah karena memang alif tidak menerima harokat sama sekali. Beda dengan ya ini. Kenapa dia dihukumi muqaddar, dianggap ada dhammah? Kenapa enggak diharokati dhammah? Karena saat diharokati dhammah ya berat untuk diucapkan. Ya, istilahnya thiqal dalam bahasa Arab. Ya. Itu nanti saja pembahasannya. Yang penting pahami saja dulu. Jadi ketika marfu dhammah muqaddarah, ketika mansub al-qadi, tandanya kita lihat. Apa tandanya di sana? Fathah. Muqaddar enggak, Pak? Enggak, muqaddar itu. Berarti apa? Fathahnya zahirah itu. Fathahnya bukan muqaddar, berarti fathah yang tertulis, terbaca, terlihat. Berarti pada ya-nya ada fathah. Maka dikasih fathah, dikasih titik, dikasih fathah.
Kita baca apa berarti? Al-Qadiyah. Kan ini fathahnya bukan muqaddar ini. Fathahnya zahir. Itu bedanya, Bapak ya. Berarti kita baca Al-Qadiyah. Kalau dia muqaddar maka kita sukun Al-Qadi. Itu kalau dia muqaddar. Ini enggak dibilang muqaddar, ini zahir. Berarti apa? Al-Qadiyah. Kenapa bisa? Tatkala fathah ya ringan untuk diucapkan. Al-Qadiyah. Beda dengan Al-Qadiyu. Walaupun perasaan kita enggak ada masalah mengucap Al-Qadiyu, tapi ini kaidah punya orang Arab, kita nurut saja, Bapak ya. Bukan kita yang punya. Orang Arab bilang berat, ya situ kita nurut aja gitu. Ya. Walaupun perasaan kita enak saja gitu, bisa gitu ya kita harokati Al-Qadiyu gitu kan? Bisa kan? Ya. Al-Qadiyu, Al-Qadiyah, Al-Qadi bisa. Tapi dalam bahasa Arab itu hukum yang berlaku, maka kita ikuti. Saat mansub dia zahir. Makanya saya bilang, kalau lihat ya nanti ingin kita mengatakan dia mangkus, di akhirnya ya itu adalah ya mangkus, maka dia hanya berharokat fathah. Kalau dia berharokat hanya fathah, tidak ada dhammah, tidak ada kasrah. Karena saat dia majrur, perhatikan apa tandanya? Kasrah muqaddarah. Berarti apa itu? Kasrohnya tidak nampak. Al-Qadi kita baca seperti marfu. Berarti kita cuma bisa baca mangkus ini dengan dua model baca, Al-Qadi atau Al-Qadiyah. Ini juga perlu diingat, gitu. Penting, Bapak. Isim muannas salim cuma dua kita bisa baca, al-muslimatu, al-muslimati. Jadi tanda untuk isim mangkus apa? Dhammah muqaddarah ketika rafa, fathah zahirah ketika mansub, dan kasrah muqaddar ketika jar. Perbedaannya dengan maksur apa berarti? Pada kondisi nasab. Ini perbedaannya. Saat marfu dengan majrur sama-sama muqaddarah. Tidak terlihat harokat dhammah pada marfu, tidak terlihat harokat kasrah pada jar. Adapun mansub berbeda. Untuk alif tetap fathah muqaddar. Adapun ya zahir. Harokatnya nampak. Terbaca. Al-Qadiyah terbaca, tertulis, ya. Jadi perhatikan perbedaannya tadi antara maksur dengan mangkus. Kemudian kemarin kita ada berikan enggak kaidah untuk mangkus saat tidak beralif lam? Ada kemarin ya? Ya, sudah. Kemarin sudah kita jelaskan mangkus saat tidak beralif lam maka ya-nya juga dihilangkan. Berarti apa? Akan ada dua tampilan ini, saat dia beralif lam dan saat dia tidak beralif lam, kan gitu kan? Saat dia beralif lam, al-qadi ketika marfu, ketika mansub al-qadiyah, ketika majrur al-qadi balik lagi muqaddar. Saat beralif lam kita baca dua saja, imma al-qadi atau al-qadiyah. Saat tidak beralif lam, kaidahnya tadi apa? Alif lam hilang. Kalau tidak beralif lam maka ya-nya hilang, huruf sebelumnya kasrotain. Sekarang ketika marfu saat tidak beralif lam kita baca qadin. Ini ada bengkok ya, berarti dua huruf. Ini huruf asli dot. Saat marfu tidak beralif lam qadin. Alamannya apa? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ingat. Kalau kita bilang, saya sudah jelaskan tadi. Isim kalau dia tandanya dengan harokat, maka harokat itu pada huruf akhir.
Qadin ini bukan huruf akhirnya, karena huruf akhirnya sudah terhapus. Karena huruf akhirnya terhapus, maka apa? Muqaddar. Huruf akhirnya kan ya. Ini terhapusnya karena kaidah saat alif lam tidak ada. Maka sama hukumnya, dhammah muqaddarah, cuma tampilannya beda. Jadi dihafalkan saja langsung tampilannya. Saat dia mansub, apa tadi? Fathah dhahirah, maka harus kita baca. Saat dia kita baca berarti ya-nya harus muncul. Gak bisa kita baca qadon, salah. Ya-nya harus muncul karena harokat ini di mana tempatnya? Di ya, bukan di dot. Harokatnya di mana? Di ya, bukan di dot. Saat dia mansub untuk mangkus, harokatnya zahir. Zahirnya di mana? Di huruf ya-nya. Maka harus muncul qadiyan. Saat mansub, ini bedanya. Qadiyan saat tidak beralif lam. Saat majrur ini kasrah muqaddarah, berarti balik. Ingat tadi mansub dan apa tadi? Marfu dan majrur bentuknya sama. Saat tidak beralif lam juga bentuknya sama. Tapi tandanya beda. Dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Ingat ada dua bentuk ini, diingat. Kemudian itu enggak terhitung. Itu alif yang bersama fathatain. Kalau ada harokat fathatain pasti ada tambahan alif. Ini alif fathatain, alif yang dia datang kalau saat ada harokat tanwin fathah. Dan dia cuma yang nanti fathatain tidak ada alif, cuma tak marbutah dan hamzah qad'i. Dan hamzah qad'i pun nanti ada tafsil. Ada saat dia tidak bertanwin fathah tapi tidak ada alif, ada nanti bertanwin fathah ada alif. Itu nanti. Yang pasti saat fathatain tidak ada alif itu cuma tak marbutah, ya. Jadi misalnya madrasatan tak marbutah, itu tanwin tidak ada alif, ya. Itu untuk yang nanti fathatainnya tidak ada alif. Jadi ini untuk isim mangkus. Ingat alamatnya tadi, marfu dhammah muqaddarah, mansub fathah dhahirah, dan majrur kasrah muqaddarah. Dan ingat dihafalkan saja langsung bentuk saat beralif lam atau tidak beralif alif lam, ya. Sudah gitu aja. Lanjutnya terakhir, al-ismul ladzi la yansarifu. Kemungkinan pekan selanjutnya baru kita akan berikan cara mengirob, ya. Sekarang kita bahas tandanya dulu. Al-ismul ladzi la yansarif. Pahami dulu apa itu isim la yansarif. Isim yang tidak menerima tanwin, kemudian tidak menerima alif lam, dan juga harokat kasrah. Ketika marfu aisyatu, tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Aisyatu, jangan dibaca aisyatun. Ketika marfu apa berarti tandanya? Dhammah. La yansarif harus dhammah, tapi tidak tanwin karena dia la yansarif. Ketika mansub aisyata, fathah. Ketika majrur aisyata, sama. Jadi kaidahnya tadi kalau yang sama mansub wa majrur, kalau ada huruf jar maka majrur. Ya. Jadi untuk la yansarif apa tandanya? Dhammah, fathah. Berarti dua harokat juga. La yansarif cuma dibaca apa? Dua harokat. Aisyatu au aisyata. Kalau nanti ada harokatnya kasrah berarti bukan la yansarif. Berarti dia kebalikan dari siapa di sini? Kebalikan dari muannas salim. Kalau muannas salim tidak ada fathah, kalau la yansarif tidak ada kasrah. Dan ada tanda yang sama tadi siapa? Mufrad dan taksir. Nah, yang lainnya beda. Sudah, sekarang saya simpulkan.
tanda ada dua, sekali lagi, ada yang menggunakan huruf, ada yang menggunakan harokat. Hafalkan dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit yang menggunakan huruf, yang paling banyak menggunakan harokat. Yang pakai huruf cuma 3: musanna, mudzakkar salim, asmaul khamsah. Kali lagi, yang tandanya perlu ini dihafal. Nanti Bapak ingat dalam ketika menentukan i'rab, ya ingat, oh ini nanti musanna pakai tandanya pakai huruf. Jadi 3 sekali lagi: musanna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Selebihnya pakai harokat. Dan ingat, ada yang zahir, ada yang muqaddar. Di mana tadi yang muqaddar? Diingat kembali. Ya. Nah, Bapak, jadi kaidahnya sebagaimana biasa, ya kalau sudah dapat kaidah harus dihafalkan. Ya. Jadi wasilah grup itu harus digunakan sudah, ya. Ketua kelas berhak, ya, enggak usah nunggu selesai 8 bab, ya, baru nyetorkan semua, nanti numpuk. Ya, sedikit-sedikit itu lebih baik. Setorkan dulu alamat i'rab, tanda isim, tanda fiil, huruf jar gitu ya. Yang sudah kita pelajari, ya, nanti baru selanjutnya apa? Alamat i'rab. Jadi kalau Bapak hafalkan cukup, ini simpelnya saja. Mufrad, dhamma, fathah, kasrah. Musanna, alif, ya, ya. Mudzakkar salim, waw, ya, ya. Muannas salim, dhamma, kasrah, kasrah. Makanya kita udah tahu, udah hafal karena apa tadi? Ini yang pakai huruf, ini yang pakai harokat. Ya, jamak taksir sama dengan mufrad, dhamma, fathah, kasrah. Asmaul khamsah, huruf, waw, alif, ya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Isim maksur, muqaddar, dhamma muqaddara, fathah muqaddara, kasrah muqaddara. Isim mangkus, dhamma muqaddara, fathah dhahira, kasrah muqaddara. Isim lain sorib, dhamma, fathah, fathah. Kebalikan dari musanna, dhamma, kasrah, kasrah. Ya. Jadi totalnya semua 3 kali 9 27. 27 tanda untuk isim mu'rab. Jadi sekarang sudah Bapak ketahui bahwa rafa itu tidak selalu dhamma. Nasab itu tidak selalu fathah, begitu juga jar tidak selalu kasrah. Ya. Jadi kaidah awal hafalkan saja dulu. Apa yang bisa difahami, ya apa yang bisa yang dibahas sekarang hafal saja dulu walaupun belum paham, gitu memang, Pak. Nanti sering terus belajar, penerapan nanti akan difahami itu, ya. Jangan buru-buru nyerah gitu ya. Belum apa-apanya. Belum perang kita. Ya. Ini kan baru bab pengenalan ini, dikenalin ini semua mufrad, ya ini semua mu'rab, ini semua mabni, kan kenalan kan baru kan? Kenalan kan enggak susah, Pak. Ya, kalau masuk kaidah nanti penerapan, nah itu barulah agak-agak pusing-pusing sedikit, masih maklum saya. Ya. Ini kan cuma dikenalan, ibarat kenalan sama orang, dan kita kenalan sama orang pun masih butuh waktu untuk bisa ingat dia namanya gitu kan. Enggak bisa sekali kenalan kadang langsung hafal namanya. Kalau kita maksudnya kenalan dengan banyak orang ya, beda dengan satu orang gitu. Pasti butuh waktu. Bagaimana saya berusaha mengingat bapak-bapak kan butuh waktu. Tapi seiring kan nanti bertemu terus hafal kan? Begitu juga ini, Pak. Sama sebenarnya. Ya. Jumpa terus, belajar terus, ya lama-lama bisa insyaallah. Tinggal sabar aja lah, nahan pusing dulu, ya. Begitu memang ya, harus tahan-tahan dulu. Ya, yang berhasil ngelewatin gerbang pusing ini insyaallah selamat. Gitu ya. Tahapannya awal begitu, Pak ya. Memang kalau orang baru pertama belajar kayaknya banyak ini ya. Ada kaidah, ada istilah-istilah, tadi istilah bukan, ya. Mabni, mu'rab, marfu, ya. Rasanya kok banyak sekali gitu yang mau dihafal, mau dikuasai, tambah lagi sebelumnya belum pernah begini gitu ya.
ya harus penyesuaian dulu, ya wajar gitu. Tapi itulah yang harus kita jalani fasenya kalau kita ingin menjadi berilmu. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada perjuangan, harus ada yang kita korbankan. Waktu, ya, atau juga rasa berat gitu ya, rasa sulit, itu harus kita rasakan saat menuntut ilmu. Jadi kurang lebih begitu ya Bapak. Jadi sudah kita bahas tentang i'rab dan bina. Setelah ini itu halaman sebelumnya, nanti kita akan masuk kepada penerapan cara meng'irab, yaitu latihan halaman 14. Uzkur anwa'a uzkur marfu'a wal mansuba wal majrura wa ala mata kulli minha. Perintahnya sebutkan mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majrur pada kata di bawah itu, ya. Tapi ini enggak saya jadikan PR karena Bapak belum paham ya, cara meng'irab pun belum saya berikan. Nanti mungkin kita terapkan langsung saja. Kita berikan caranya, nanti langsung kita terapkan. Kita masukkan tanda-tanda yang sudah kita pelajari. Jadi itu untuk memahamkan kepada tabel itu cara pemakaiannya bagaimana gitu, ya. Itu nanti akan kita pelajari selanjutnya insyaallah. Kemudian di bawahnya itu ada al asmaul mabniyat. Itulah dia siapa? Isim mabni. Ya. Setelah kita membahas cara meng'irab itu, kita akan masuk pada pembahasan isim mabni, isim yang tidak berubah. Nah, itu Bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Kita belajar ini sana. Apakah manqus itu kan maksud fathah muqaddar. Saat dia musanna bagaimana? Saat dia musanna. Saat dia musanna dia sebut musanna, enggak disebut lagi mangkus. Asmaul khamsah saat dia berubah jadi musanna, ya musanna namanya. Apa pengertian musanna? Saat kita ingin menjadikan kata berjumlah dua. Saat kata kita jadikan dua, maka dia disebut musanna. Musanna ditambahkan alif nun, ya nun. Makanya saat waladun isim mufrad tidak, i'rabnya beda, dhammah, fathah, kasrah. Saat kita ingin menjadikan dia berjumlah dua, dia dijadikan musanna. Tambah alif nun, ya nun. Enggak disebut mufrad lagi enggak? Sebutnya apa lagi? Musanna. Tandanya beda. Al-fatah kan ada alifnya gitu. Al-fatah, ya. Nanti ada kaidah untuk membentuk maksud dan mangkus menjadi musanna. Nanti insyaallah ya. Sedikit-sedikit dulu. Itu ada kaidahnya. Ini dulu ya. Ini udah cukup kayaknya. Untuk saat ini cukup dulu ini, ya. Pak Aris sudah ngantuk kayaknya, Pak ya. Ngantuk karena kebanyakan kaidah atau ngantuk karena apa itu, Pak? Saya kusnuzon ngantuk karena capek ya, Pak ya. Itu. Bukan karena pusing ya. Nah, sudah itu ya. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.